Halo, kembali lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi eh, di sini saya ingin berbagi kembali, bukan membuat aplikasi akuntansi atau membuat aplikasi terkait bisnis, tapi di sini saya ingin membantu teman-teman bagaimana memahami formula dasar yang harus diketahui teman-teman jika ingin belajar Excel atau mendalami Microsoft Excel ini. Nah, jika video-video sebelumnya saya kebanyakan membuat aplikasinya, di sini saya khusus untuk menjelaskan, walaupun sebelumnya sudah ada beberapa formula yang saya bahas khusus, boleh cek di deskripsi di video-video saya sebelumnya. Tapi di sini saya ingin berbagi formula-formula dasar atau trik-trik dasar yang biasa saya gunakan dalam membuat aplikasi ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, saya harapkan kepada teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini atau sudah sering nonton video yang ada di channel ini namun belum subscribe, agar di subscribe terlebih dahulu. Dan jika ada yang kurang dimengerti boleh ditambahkan di kolom komentar, dan menurut teman-teman apabila videonya bermanfaat, teman-teman silahkan like untuk video ini. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke Excelnya. Jadi di sini saya akan membahas formula yang cukup detail teman-teman. Jadi ini yang paling umum saya gunakan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi Excel saya. Oke, yang pertama itu formula untuk penomoran teman-teman. Biasanya jika teman-teman mengetik nomor, misalkan 1, 2, ini masih standar teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan formula tapi ingin otomatisasi angkanya, teman-teman tinggal tarik saja. Jadi tinggal di copy saja kemudian tarik ke bawah seperti ini. Ini jadi teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan trik selanjutnya, yaitu teman-teman bisa menggunakan rumus tambah saja. Misalkan ini 1, kemudian teman-teman buatkan formula sederhana saja. Jadi baris di atasnya kita tambahkan dengan 1 dan kita enter. Nah, di sini kita copy ke bawah. Ini juga otomatis teman-teman. Namun di sini teman-teman bisa padukan yang khusus untuk formula yang ini, tambah ini, teman-teman bisa padukan dengan fungsi if. Jadi teman-teman bisa kreasikan supaya kalau misalkan di sini kosong, ini tidak akan muncul nomor. Itu teman-teman bisa logikakan nanti kita pelajari di fungsi if ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini untuk formula penomoran teman-teman, number. Sekarang teman-teman yang rumus yang kedua yang biasa saya gunakan adalah konta. Jadi konta ini dia menghitung berdasarkan angka teman-teman. Jadi baris berapa yang kosong, misalkan teman-teman ingin tahu, misalkan dalam contoh ini ada satu yang kita kosongkan, kita ingin hitung atau kita ingin mengecek. Jadi ini biasanya kita perlukan kalau jumlah datanya banyak teman-teman, dan kemudian kita mungkin takut apabila ada data yang belum diisi, ada baris yang belum diisi datanya, itu bisa kelihatan dengan menggunakan formula konta. Cara penulisannya cukup sederhana saja. Untuk formulanya teman-teman silahkan ketikkan sama dengan, jadi cukup sama dengan saja, kemudian ketik konta. Ini sudah ada teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih atau bisa klik 2 kali atau tab juga, tekan tab pada keyboard itu juga bisa teman-teman, seperti ini, maka otomatis terpilih. Kemudian teman-teman tinggal blok saja seperti ini. Jadi di blok saja sebanyak yang teman-teman inginkan untuk dicari tahu berapa baris yang kosong teman-teman. Kita enter. Di sini ada 9. Oke, jadi ada 9 di sini. Coba kita hilangkan juga 1. Ada 8 yang terisi, berarti ada 2 yang tidak terisi. Kemudian kita cek lagi, ada 7 teman-teman yang terisi, berarti ada 3 yang tidak terisi. Jadi seperti itu. Jadi ini membantu teman-teman apabila datanya sudah ratusan atau ribuan untuk dilakukan pengecekan baris kosong. Oke teman-teman, selanjutnya
kita ke formula count if. Jadi ini masih menghitung nilai teman-teman. Tapi di sini kita menggunakan formula count if. Jadi count if itu pada dasarnya kita ingin menghitung yang sama saja teman-teman. Jadi kita misalkan barang satu ini kita ingin jumlahkan ada berapa totalannya misalkan. Misal di sini kita pilih barang satu ya. Sorry. Jadi barang satu. Oke, teman-teman, ketikkan count if sama dengan. Jadi ketikkan sama dengan kemudian count if. Oke. Jadi teman-teman pilih count if-nya. Lalu range-nya teman-teman di sini. Oke, di sini ada range-nya, kita pilih dulu. Sorry teman-teman, saya lupa. Di sini gunanya itu untuk menghitung berapa banyak barang yang satu yang ada di nama barang ini. Kita akan cek kembarannya teman-teman. Biasanya saya gunakan ini untuk menghitung. Kalau saya sih biasanya untuk mempermudah dalam pembuatan buku besar seperti itu. Jadi untuk menjumlahkan, coba teman-teman kita cek dulu count if. Kalau sederhananya tinggal seperti ini, count if, lalu di blok, kemudian beri pemisah titik koma atau koma pada laptop teman-teman, kemudian pilih kriteria yang ingin dicari, kemudian enter. Berarti ada dua barang satu di sini teman-teman. Oke. Terkadang juga kalau misalkan saya dalam penggunaan formula ini biasa saya menggunakan D3 saja. Jadi D3 dengan D3 ini, tapi yang satu saya absolutkan teman-teman. Tapi dia cocoknya kalau di samping sini teman-teman. Kita coba dulu. Oke. Sama dengan count if. Nah, di sini range-nya saya pilih, kita tik 2. Jadi D3 ini kita khusus D3 yang pertama teman-teman absolutkan, tekan F4 teman-teman. Oke. Lalu kita kriterianya pilih kembali nama barang ini. Jadi ini sebenarnya tergantung penggunaan teman-teman, tapi saya di buku besar itu selalu menggunakan ini teman-teman. Kita cek ini 1, kemudian 1, 1, 2. Jadi ini 2, tapi saya padukan dengan penggunaan rumus dan, supaya ini bisa menggabungkan seperti ini. Kita copy ke bawah. Nah, jadi barang satu itu ada yang pertama, kemudian barang satu itu ada yang kedua. Ini berguna teman-teman kalau teman-teman sering membuat aplikasi akuntansi. Jadi di buku besarnya itu teman-teman perlu penggunaan formula ini. Mungkin teman-teman yang sudah ngecek video saya sebelumnya itu menemukan seperti ini. Oke, lanjut teman-teman di formula sum ini mungkin teman-teman paling hafal teman-teman fungsinya. Jadi rumus ini penjumlahan sederhana saja. Jadi seperti ini, sum. Kita total saja yang baris yang ingin kita jumlahkan, kita enter. Seperti ini, penggunanya cukup simpel saja untuk mencari total. Di sini ada sum if. Jadi sum if itu sebenarnya menjumlahkan juga, tapi kita menggunakan logika teman-teman. Jadi itu perbedaan mendasar dari sum biasa kemudian sum if. Nah, kita langsung saja praktekkan dulu. Penulisannya selalu diawali dengan sama dengan teman-teman. Jadi sama dengan sum if. Jadi buka kurung sum if. Lalu teman-teman pilih range-nya. Ini ada range teman-teman. Range-nya ini kita ambil di sini blok nama barang. Jadi kita akan menjumlahkan, logikanya ini kita akan menjumlahkan barang yang sama teman-teman. Jadi barang yang sama kita akan jumlahkan sama dengan, kemudian yang kita jumlahkan kriterianya dulu. Kriterianya adalah yang kita nanti tentukan apa yang akan kita jumlahkan.
Kemudian yang akan kita jumlahkan kolom angkanya itu adalah kuantitinya. Jadi di sini untuk sum range-nya yang di sini teman-teman itu wajib angka teman-teman supaya bisa terjumlah. Kita coba. Oke, ini masih kosong teman-teman. Kita cek dulu barang satu, kita copy saja dari sini. Oke, berarti ada 3 teman-teman. Karena ini kosong, kita coba isikan dulu, berarti 8. Kita isi lagi ini barang satu, kita coba ubah 14. Jadi dia menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Jadi kita tidak menjumlahkan secara general atau keseluruhan, tapi dia menjumlahkan sesuai yang kita pilih saja, yang apabila ada kembarannya atau ada kesamaannya. Oke. Ini biasanya teman-teman perlukan juga pada saat membuat semacam ini penjualan, teman-teman, penjualan barang. Misalkan teman-teman ingin berapa total penjualan per hari untuk barang A misalkan. Teman-teman sisa pergunakan rumus sum if ini untuk menghitung barang A yang terjual untuk hari itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kembali lagi, formula yang ada di Excel itu tergantung penggunaan dari teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa melogikakan, kemudian teman-teman bisa tuangkan dalam aplikasi yang teman-teman buat. Lanjut di subtotal ini. Jadi ada subtotal. Subtotal ini sebenarnya cukup menarik teman-teman, karena ini salah satu formula yang saya cukup senangi karena dapat menjalankan formulanya walaupun sebenarnya teman-teman filter. Jika yang tadi teman-teman misalkan seperti ini, penjumlahan ini, teman-teman coba kita pasangkan dulu filternya. Kita filter seperti ini. Kemudian kita filter barang satu sama barang 10 yang ada muncul di sini, maka jumlah di sini tidak akan berubah teman-teman, tetap 14. Atau di sum tadi itu tidak akan berubah karena filternya ini tidak mempengaruhi. Tapi kalau teman-teman ingin berubah, sama dengan di nomor urut ini teman-teman, jika teman-teman filter, coba kita filter dulu seperti ini. Kita ganti dengan nama barangnya saja, barang satu. Oke. Nah, ini tidak berurut teman-teman karena tidak mempengaruhi filternya. Tapi coba kita menggunakan formula subtotal ini teman-teman. Jadi penulisannya cukup sederhana saja, sama dengan subtotal. Jadi seperti ini subtotal. Teman-teman tinggal pilih. Kalau angka itu teman-teman bisa menggunakan konta. Jadi untuk menghitung angkanya itu seperti ini. Kita pilih dulu untuk penomorannya. Jadi ini trik penomoran sebenarnya, tapi masih bagian dari subtotal. Kemudian teman-teman masukkan pembatasnya, titik koma atau koma. Jika laptop teman-teman ada yang error antara titik koma atau koma, itu salah satunya pasti ada yang benar teman-teman. Kemudian teman-teman pilih kode. Jadi seperti ini. Oke. Lalu titik 2, maka otomatis muncul C3 ini. Jadi C3 ini, kemudian teman-teman di C3 yang pertama teman-teman absolutkan seperti biasa supaya tidak bergeser saat teman-teman copy formulanya. Kita enter saja teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Kita copy saja teman-teman ke bawah. Nah, ini penomorannya juga jalan teman-teman, tapi bedanya pada saat teman-teman melakukan filter, misal di sini ada barang satu, ada 2 teman-teman ya. Kita coba pilih barang 1, barang 2. Sorry, supaya tidak berurut, kita acak dulu. Nah, nomornya tetap berurut teman-teman. Ini yang penting sekali teman-teman, supaya aplikasi yang dibuat itu lebih rapi. Jadi tidak terpengaruh oleh filter ini. Jadi teman-teman jika nambah lagi, maka otomatis di sini 5. Jadi itu kelebihan menggunakan formula subtotal. Nah, apabila teman-teman ingin menjumlahkan,
menggunakan subtotal juga, itu bisa saja teman-teman pilih subtotal. Kemudian teman-teman tinggal memilih yang 9 ini. Jadi yang 9 ini pada saat teman-teman pilih, kemudian teman-teman batasi ininya titik koma atau koma saja teman-teman, kita blok saja yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya 41. Kita coba filter teman-teman, segini saja 3, hasilnya 20. Jadi ini berubah totalannya teman-teman, beda dengan sum yang biasa saja seperti ini. Walaupun di filter itu tidak akan berubah, tapi di subtotal ini dia mengikut filterannya kita. Jadi ini lebih istilahnya lebih seru teman, lebih banyak yang bisa dikembangkan dengan formula ini. Jadi ini penggunaan subtotal. Selanjutnya VLOOKUP. Sebenarnya ini paling umum teman-teman saya gunakan, paling umum di trik di pembuatan aplikasi yang pertama juga sudah pernah. Jadi VLOOKUP itu mengambil data teman-teman. Jadi kita ketik kode di sini, maka secara logika misalkan ambil nama barang dan kuantitinya. Oke. Jadi ini syaratnya itu harus ada master. Jadi harus ada master data. Kemudian yang menjadi rujukan VLOOKUP itu harus berada di kolom pertama. Seperti itu. Jadi misal kita pilih yang ini, kita blok dulu. Ini satu tabel teman-teman. Oke. Kita masukkan dulu sama dengan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP, kemudian teman-teman lookup value di sini. Apa yang akan kita cari teman-teman, apa yang kita perintahkan atau arahkan Excel untuk mencari. Kemudian di tabel array, tabelnya itu ingat karena harus kode ini harus di kolom pertama, jadi teman-teman tidak usah ambil yang nomor. Apabila teman-teman ingin mencari di sini nomor, yang pertama itu harus di sini nomornya juga yang diblok, karena dia menghitung mulai dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga teman-teman. Kemudian kita absolutkan F4 supaya teman-teman saat mengcopy itu absolutkan adalah teknik supaya tidak bergeser teman-teman formulanya. Jadi untuk kolomnya teman-teman tinggal masukin kolom berapa. Misalkan nama barang ini ada di kolom 2 teman-teman. Jadi kita masukkan kolom 2, jadi kode kolom 1, kemudian nama barang itu kolom kedua dan quantity kolom ketiga. Jadi tinggal diurutkan saja, kemudian di sini 0 saja teman-teman. Jadi seperti ini penggunanya. Kita enter. Nah, kita copy ke bawah. Ini error teman-teman. Error di sini karena tidak menemukan. Misalkan di sini kita ketikkan PRD 001, maka barang 1 ini muncul karena di sini barang 1. Coba kita ganti dengan PRD 002. Oke. Ini akan otomatis mengambil data. Tapi kalau teman-teman ingin menghilangkan error ini apabila teman-teman sudah menggunakan formula VLOOKUP, teman-teman tinggal tambahkan di depan formula ini. Tinggal tambahkan dengan penggunaan if error. Jadi ini kita masukkan saja triknya. Karena berikutnya ini if juga telah saya bahas mendalam di video sebelumnya yang khusus tentang if, teman-teman bisa cek terlebih dahulu. Jadi ini untuk menghilangkan error. Oke, kita enter, kita copy ke bawah teman-teman. Oke, hilang teman-teman. Tapi ini ada formulanya, hanya saja kita perintahkan apabila hasilnya error, maka di sini muncul kosong atau blank. Blank dalam Excel itu tanda kutip 2 kali. Oke teman-teman. Nah, sama dengan teman-teman ingin mengambil quantity, tinggal copy saja formula yang ada. Tinggal copy seperti ini, kita enter. Lalu teman-teman sisa ganti kolom rujukannya, ini 2 diganti dengan 3. Jadi cukup mudah bekerja dengan Excel dan dapat menghemat waktu teman-teman. Jika teman-teman bisa memanfaatkan semua formula-formula standar yang disiapkan oleh Excel ini, maka saya jamin pekerjaan teman-teman itu apalagi di bidang accounting atau finance itu bisa lebih cepat.
Oke. Yang ini selanjutnya adalah index and match. Sebenarnya ini mirip teman-teman, mirip dengan VLOOKUP, mengambil data juga, tapi bedanya index and match ini tidak terikat kolom teman-teman, tapi tidak terikat tabel, tapi dia per kolom, minimal 2 kolom teman-teman. Kita coba buktikan dulu sama dengan, jadi misalkan kita ingin mengambil nama barang, jadi index kemudian array-nya yang kita ingin ambil itu adalah nama barang, jadi kita blok saja seperti ini. Jadi kita blok dulu, lalu masukkan pemisahnya, titik koma atau koma teman-teman, lalu kita ketikkan match di sini untuk mencocokkan, mencari di baris yang ini. Jadi minimal ada 2 kolom teman-teman, minimal 2 kolom. Kemudian kita tutup, lalu kita batasi dulu titik koma, kemudian yang look array-nya itu ini look array-nya, kemudian lookup value-nya itu adalah kode titik koma. Jadi seperti ini susunannya. Nah, terakhir teman-teman tinggal masukkan 0 saja seperti ini. Oke. Jadi index D2 kita akan ambil nama barang ini, nama barang, matchingnya mencari G3, ini G3 di kolom C2 sampai C12 seperti ini. Kita enter, hasilnya sama teman-teman, error, artinya tidak ditemukan untuk yang kosong, tapi kita coba isi dengan PRD 001, PRD 000 003. Oke. Jadi ini hampir sama dengan VLOOKUP, tapi saya biasanya lebih senang menggunakan index and match ini, karena kalau teman-teman mengupdate kolom yang ada di sini, formulanya akan tetap tidak bergeser. Beda dengan VLOOKUP ini, teman-teman tambahkan kolom, maka ini bergeser teman-teman, karena akan berubah statusnya bahwa kolom kedua ini yang kosong ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, jika teman-teman ingin mengembangkan aplikasinya ke depan, itu mungkin bisa menggunakan index and match ini. Untuk menghilangkan error ini kita sudah bahas juga, dan index and match ini sudah saya buatkan juga sudah saya buatkan video khusus yang membahas tentang ini. Teman-teman bisa cek di list video saya. Fungsi if juga sebenarnya sudah ada khusus teman-teman, tapi saya ulang sedikit saja. Jadi logika ini, misal teman-teman jadi sesuai namanya logika, fungsi logika. Jadi misal seperti ini, sama dengan if. Jadi logikanya teman-teman, jika quantity sama dengan quantity 2, maka isinya di sini misalkan 1. Jika salah, jadi titik koma, jika salah 0. Jadi seperti ini yang paling sederhana kalau saya membuat fungsi filter teman-teman di aplikasi saya menggunakan if yang seperti ini, 1 dan 0. Kita coba ini 0, kita copy saja. Ini sama dengan sama kosong, makanya muncul 1 teman-teman. Jadi sama-sama ini coba 3, muncul 1. Ini fungsi if, saya tidak terlalu jelaskan lebih detail di sini karena saya sudah buat video yang khusus membahas tentang if ini. Boleh teman-teman cek kembali di video yang baru kemarin saya upload atau 1 minggu yang lalu dari video ini teman-teman. Sekarang di sini ada teks, ada formula teks. Biasanya kalau teman-teman ingin mengambil data dari tanggal, teman-teman boleh seperti ini, boleh kita coba dulu. Oke, misal tanggal 3 bulan 2 2020, kita ambil harinya. Jadi seperti ini, teks, kemudian nilainya ini teman-teman, lalu format teksnya harus diawali dengan tanda kutip, kemudian misalkan kita hanya mengambil hari, berarti day saja, balas, kemudian tutup seperti ini, berarti tanggal 3.
Oke, jika teman-teman tambahkan akan diambil teksnya. Jika teman-teman tambahkan lagi 1D, berarti ketik panjang. Ini kebetulan laptop saya menggunakan bahasa Inggris, jadi di sini muncul Monday. Kebetulan di laptop saya menggunakan bahasa Inggris, makanya yang muncul di sini nama bulan dalam format bahasa Inggris. Tapi teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja ini saya lupa mengedit tadi teman-teman. Bulannya ini teman-teman bisa pilih juga. Jadi bulannya tinggal disamakan saja teks, kemudian pilih, lalu format teksnya itu teman-teman atur ke misalkan ini moon, berarti seperti ini, 2 saja dulu contoh. Oke, yang tulisan pendeknya teman-teman. Jadi ini sampai 4 teman-teman untuk lengkapnya. Sama dengan teks ini yang tahun, kita copy saja, kemudian kita edit. Di sini adalah Y. Oke. Ini cara untuk memisahkan teman-teman antara tanggal, hari, kemudian bulan dan tahun dari suatu tanggal teman-teman. Oke, selanjutnya ini sebenarnya bukan formula sih, tapi ini adalah teknik saja. Jadi ini kalau teman-teman ingin membuat drop down list pilihan seperti ini, teman-teman tinggal menggunakan menu yang sudah disiapkan di Excel. Di sini ada menu, di sini ada menu data. Kita coba cek dulu. Kita cek data validasi. Nih. Di sini ada muncul data validasi teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih list, kemudian teman-teman pilih range yang akan masuk atau kolom yang akan dimasukkan ke dalam pilihan ini. Jadi misal nama barangnya ini, kemudian kita oke, maka di sini akan muncul pilihannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang trik, termasuk trik juga, bukan formula, trik terakhir. Ini adalah penggunaan name box. Jadi name box ini sebenarnya teman-teman perlu gunakan untuk memberikan nama setiap kolom, sehingga pemanggilan dalam formula nanti tidak perlu ada blok, tapi tinggal panggil saja. Misal kayak ini, kita blok ini barang 1 sampai dengan barang 10 ini adalah nama barang. Jadi aturannya tidak boleh menggunakan spasi, harus sambung, atau kalau misalkan butuh pemisah menggunakan underscore. Kita enter teman-teman, jadi ketik nama barang. Pada saat teman-teman pilih di sini nama barang, yang diblok adalah barang ini. Jadi cukup mempermudah kalau membuat list teman-teman. Misalkan nama barang, tinggal sama dengan saja nama barang, enter. Oke. Atau teman-teman biasanya menggunakannya dalam formula seperti ini, D3 sampai D12. Kita coba buatkan nama dulu seperti ini. Jadi D3 sampai D12 nya ini kita ganti saja. Oke, dengan yang tadi nama barang. Muncul di sini pilihannya teman-teman, nama barang, kemudian enter. Hasilnya tetap sama, tapi teman-teman tidak menggunakan link ini. Jadi E3 sampai 12 itu teman-teman tidak gunakan, tapi cukup menggunakan nama yang teman-teman buat. Istilahnya bagi saya itu variabel teman-teman, jadi tinggal dipanggil saja. Oke, mungkin ini yang sempat saya bagikan untuk postingan kali ini.
Jika ada yang kurang jelas dari penggunaan formulanya, teman-teman silahkan dipertanyakan kembali. Jadi kita diskusikan di kolom komentar, teman-teman. Oke, cukup sekian. Tetap nantikan postingan-postingan berikutnya dari saya. Salam Sarjayadi Awe.